Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Anom, guru paling kece Uri, seantero Nusantara. Oke, untuk anak-anakku sekalian kelas 10 TKJ 4 dan 10 TKJ 5, kemarin di pertemuan pertama kita sudah berkenalan dengan Bapak dan Ibu guru yang mengajar mapel sistem komunikasi digital atau Siskomdik. Sudah pada kenal kan? Oke, kalau belum kenal, perkenalkan dulu, nama saya Pak Anom Sunaryatmo yang akan mengampu materi Siskomdik untuk kelas 10 TKJ 4 dan TKJ 5. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan apa saja kompetensi dasar di semester pertama dan semester kedua yang nantinya kalian pelajari di mapel Siskomdik ini. Nah, untuk yang pertama, saya selaku guru mapel terus selalu mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya yang nantinya bisa membentengi diri kita dari pandemi ini. Oke, untuk materi hari ini kita nanti akan masuk ke materi yang pertama, yaitu logika dan algoritma dalam komputer. Atau nanti sebelum kita masuk, kemarin juga sudah disampaikan bagaimana untuk penilaian mapel Siskomdik, ya kan? Ada yang pertama adalah ada penilaian pengetahuan, kemudian penilaian praktek, dan penilaian sikap. Untuk Siskomdik KKM-nya adalah 70. Jadi kalau kalian belum bisa mendapatkan nilai 70, artinya kalian masih harus memperbaiki nilai Siskomdik menjadi 70. Untuk penilaian pengetahuan, saya akan mengambil nilai dari ulangan harian, dari tugas-tugas setiap ada mapel Siskomdik, kemudian PTS, kemudian PAS, kemudian PAT. Kemudian untuk penilaian praktek, ada penilaian untuk proses atau penilaian praktek yang nanti bisa kalian kerjakan pada saat PJJ ini. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap. Penilaian sikap yang saya nilai adalah ketika kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dari mulai absensinya harus 100%, selalu mengikuti mapel Siskomdik. Kemudian yang kedua, ketika kalian menonton video dari sistem komunikasi digital, kalian bagaimana ketika memberikan komentar-komentar yang ketika kalian mengomentari video saya, video penyampaian mapel Siskomdik, nah itu juga merupakan nilai sikap dari kalian. Jadi jangan lupa ketika kalian nonton berkomentar. Jadi nanti saya bisa menilai, oh ternyata si A selalu berkomentar ketika melihat video Siskomdik. Oh si B juga selalu mengisi komentar dengan hal-hal yang positif. Nah itu merupakan nilai sikap. Kemudian karakter kamu di channel ini, ya pada saat kalian mengerjakan tugasnya, kemudian pada saat memberikan komentar, kemudian bertanya di dalam komentar itu merupakan karakternya. Kemudian kehadiran absensi sekolah maupun kehadiran pada saat mengerjakan tugas. Tugas itu nanti saya batasi 2 hari setelah form itu dikerjakan. Misalkan ini hari Kamis, berarti nanti hari Sabtu saya tutup. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini kemungkinan nanti setelah PJJ hari Sabtu saya tutup. Jadi tidak bisa mengulangi lagi.
Nah, itu untuk penilaian. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama. Nanti kita akan mempelajari materi logika dan algoritma dalam komputer. Jadi logika, nah ini logikanya ya, logika. Pasti kalian juga sudah tahu apa itu yang namanya logika. Dalam bahasa pemrograman semakin banyak dipelajari oleh banyak orang karena terkait dengan kemajuan zaman yang menjadikan teknologi sebagai hal untuk dipelajari. Kemudian dalam pemrograman yang paling penting untuk dipahami adalah logika kita, logika Anda dalam berpikir dan cara untuk memecahkan masalah. Hal tersebut akan kalian pelajari pada bab ini. Untuk pelajari logika dengan baik, harus kalian pelajari dengan baik. Sebelum mempelajari bab ini, oke, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar nanti ketika kita belajar ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sebuah logika, nanti ada yang namanya peta konsep. Nah, peta konsep itu ketika kita gunakan, nah itu di petanya itu ada logika dan algoritma dalam komputer. Logika dan algoritma dalam komputer itu meliputi yang pertama adalah logika, yang kedua adalah algoritma. Nah, algoritma itu sendiri nanti meliputi yang pertama adalah penulisan algoritma, kemudian yang kedua adalah perangkat lunak pembuat algoritma. Di penulisan algoritma nanti bisa kita lihat diantaranya adalah ada bahasa nasional, ada pseudokode, ada flowchart. Kemudian untuk perangkat lunak pembuat algoritma Microsoft Visio. Nah, itu untuk logika dan algoritma dalam komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian logika dan algoritma. Yang pertama yang kita pelajari adalah logika. Silakan diperhatikan untuk slide berikut. Nah, logika itu berasal dari kata Yunani yaitu logos. Dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dicatatkan dalam bahasa. Menurut tata bahasa Indonesia, logika adalah pengetahuan tentang cara berpikir yang sehat, atau arti lainnya yaitu suatu bentuk pemikiran yang harus diikuti agar berpikir secara valid menurut cara semestinya atau berlaku. Nah, ini harus menurut aturan yang berlaku. Jadi, kalau disimpulkan, pengertian logika itu adalah ilmu berpikir atau cara berpikir dengan berbagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu menurut aturan yang berlaku. Jadi, logika itu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Jadi nanti untuk pembahasan ini logika itu tidak dijelaskan secara terperinci, hanya digunakan untuk mempelajari bersabar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, kemudian runtut dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia itu menciptakan kecerdasan buatan, atau dalam bahasa ilmuwannya itu adalah artificial intelligence. Itu untuk logika. Kemudian yang kedua adalah
algoritma. Nah, jadi yang kedua ini adalah algoritma. Oke, langsung saja disimak untuk algoritma. Nah, ini pertanyaan saya, kalian itu pasti sudah pernah mengoperasikan yang namanya kalkulator elektronik untuk melakukan operasi penjumlahan 10 tambah 5 itu adalah 15. Kemudian operasi penjumlahan 5 plus 10 sama dengan 15. Sesungguhnya secara tidak sadar kalian itu sudah menjalankan suatu proses penggunaan program. 5 dan 3 adalah input, penjumlahan adalah proses, sedangkan 8 adalah output. Jadi program adalah prosedur terstruktur yang dibuat untuk mengolah data atau input untuk menghasilkan output dengan tujuan tertentu yang dituangkan dalam bentuk pernyataan operasi, angka, kata dengan aturan penulisan tertentu. Nah, ini menurut sejarah matematika bahwa algoritma itu berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika, astrologi, dan geografi, serta penulis buku yang berjudul Al-Jabar Al-Mukhabala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggrisnya ya The Book of Restoration and Reduction, dan diperoleh kata aljabar dan algebra. Nah, kemudian kata al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat itu menjadi algoritm, yang lambat laun menjadi algoritm, kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Jadi cara gampangannya di bahasa Indonesia itu ya disesuaikan dengan lidah Indonesia. Jadi algoritma. Sehingga nanti algoritma itu bisa disimpulkan rangkaian proses dengan langkah yang terstruktur dan logis, ditulis secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan dengan bantuan komputer. Algoritma sendiri disusun menggunakan perhitungan matematis dan operasi logika. Nah, itulah yang menjadikan algoritma itu selalu berkembang. Kemudian algoritma itu terus melakukan rangkaian proses langkah-langkah yang terstruktur dan logis, sehingga terciptalah yang namanya komputer atau perhitungan matematika yang menggunakan algoritma. Nah, untuk algoritma sendiri nanti dibagi dua. Ada yang pertama adalah sistematika algoritma, kemudian yang kedua adalah sistematika penulisan algoritma. Nah, kita simak dulu. Yang pertama adalah sistematika algoritma. Apa itu sistem algoritma? Nah, di sini ada beberapa hal yang diperhatikan pada saat kita membuat suatu algoritma. Yaitu yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang dituangkan dalam program harus disampaikan dengan sederhana dan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, penulisan algoritma dapat dibuat berbeda untuk setiap orang, tetapi tetap dengan memperhatikan urutan dan konsep. Jadi algoritma orang itu berbeda-beda, tetapi dalam satu konsep. Kemudian yang ketiga, notasi algoritma harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman terlebih dahulu agar dapat digunakan dalam komputer. Nah, ini menurut Ronald E. Kemuts dalam bukunya
The Art of Computer Programming, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh algoritma itu adalah sebagai berikut. Ada 5 ciri-ciri algoritma menurut Ronald E. Komuth. Yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan. Jadi algoritma itu harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian yang ketiga, input atau masukan. Itu sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Kemudian yang keempat, ada output atau keluaran. Jadi setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil keluaran. Kemudian yang kelima, effectiveness atau efektivitas. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, itu ciri-ciri algoritma. Kemudian yang kedua, ya, ini yang kedua, yaitu sistematika penulisan algoritma. Silakan disimak. Ini algoritma dapat ditulis dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. Nah, ini yang pertama, ini menggunakan bahasa natural. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa natural adalah penulisan algoritma seperti bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Jadi bahasa natural itu seperti bahasa yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menggunakan bahasa Jawa kalau kita di Jawa, bahasa Sunda ya kalau kita di Sunda, bahasa Batak, bahasa Bali, itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian penulisan ini dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, contohnya apa sih? Contohnya apa sih menggunakan bahasa natural? Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, contohnya yang pertama itu ketika kalian itu belanja ke supermarket atau ke toko swalayan. Nah, yang pertama kamu lakukan itu apa? Ketika kita membeli barang di toko swalayan, yang pertama adalah masuk ke toko swalayan. Setelah masuk, kemudian memilih barang yang akan dibeli. Yang ketiga, melakukan proses pembayaran di kasir. Kemudian yang keempat, membawa pulang belanjaan yang sudah kita beli tadi. Jadi urutannya itu apa sih ketika kita membeli barang di toko? Nah, kemudian contoh yang kedua, yang paling gampang lagi nih ya, pada saat kita mengirimkan surat melalui kantor pos. Walaupun sekarang mengirim surat ke kantor pos itu sudah nggak pernah sama sekali, sudah dipastikan belas pernah, ya kan? Pasti lebih efisien menggunakan WhatsApp atau WA atau alat komunikasi yang lain. Caranya bagaimana ketika kita mengirimkan surat melalui kantor pos? Nah, ini dari awal dulu. Yang pertama, sebelum kita kirimkan ke kantor pos itu apa? Yang pertama adalah menulis surat pada kertas. Nah, ini urut-urutannya silakan dibuat sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, ya kan? Apa sih ketika kamu bayangkan apa sih ya urutannya ketika kita ingin mengirim surat ke kantor pos? Setelah membuat surat itu bagaimana, ya kan? Apakah suratnya akan dikasih amplop atau tidak? Nah, itu nanti bisa kalian kerjakan di rumah sendiri. Nah, kamu pikirkanlah, dicoba-coba itu apa urutannya ketika kita mengirim surat. Nah, itu untuk sistematika penulisan algoritma. Yang pertama jadi menggunakan bahasa natural. Nah, ini yang kedua. Yang kedua yaitu menggunakan kode semu. Menggunakan kode semu atau pseudo kode. Nah, menggunakan kode semu atau pseudo
kode. Nah, silakan disimak pseudokode. Nah, ini bacaannya rada angel. Pseudokode berarti, nah ini berarti kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Pseudokode, nah, saya ulangi lagi, pseudokode berasal dari kata pseudo yang berarti imitasi atau mirip atau menyerupai, dan kode berarti program. Contohnya, nah ini dalam bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman. Yang pertama ada RAM, itu program menghitung luas persegi panjang. Ada LET atau LED, data panjang diberi nilai awal 0. LET atau LED, data lebar diberi nilai awal 0. Input data panjang, input data lebar, luas sama dengan data panjang kali data lebar, kemudian print luas persegi panjang, kemudian N. Nah, itu untuk menggunakan kode semu atau pseudo kode. Nah, kemudian untuk yang ketiga, nah ini yang nanti kita pelajari secara mendetail ya, untuk materi yang ketiga ini, atau menggunakan diagram alur atau flowchart, atau ada yang mengatakan juga diagram alir. Nah, ini nanti akan kita pelajari secara detail. Ini untuk yang ketiga, yaitu sistematika penulisan algoritma. Oke, langsung saja kita bahas menggunakan diagram alir atau flowchart. Algoritma digambarkan dalam suatu diagram atau langkah atau tahapan. Dalam proses tersebut dikelompokkan menjadi tahapan yang paling sederhana. Setiap tahapan digambarkan dalam simbol yang masing-masing memiliki arti khusus. Jadi nanti kita akan mempelajari simbol-simbol yang nanti digunakan untuk flowchart. Jadi nanti ada urut-urutannya, gambar kotak itu untuk apa, gambar jajaran genjang itu untuk apa, itu dalam flowchart. Itu untuk materi minggu depan, yaitu menggunakan diagram alir atau flowchart. Oke, untuk materi hari ini apakah masih belum paham ataukah sudah jelas? Silakan berkomentar di bawah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ataukah kalian mau berkomentar, silakan berkomentar di bawah video ini. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, untuk materi yang kedua, yaitu kita belajar untuk materi logika dan pemrograman. Apa itu logika? Apa itu pemrograman? Kemudian bagaimana penulisan sistematik untuk algoritma. Itu yang kita pelajari di hari ini. Oke, untuk materi yang kedua, logika dan algoritma dalam komputer. Kemudian untuk sedikit flowchart atau menggunakan diagram alir, kita akhiri. Pesan saya sebelum kalian akhiri untuk pembelajaran materi Syscomdic, jangan lupa yang pertama silakan di-download materi hari ini. Kemudian yang kedua, silakan dikerjakan penugasan di pertemuan yang kedua, tugas yang pertama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah silakan absensi sekolah yang sudah saya sediakan, linknya sudah di-share oleh wali kelas kalian. Oke, untuk materi Syscomdic hari ini, di hari Kamis ini tanggal 22, artinya tanggal 22 ya, Juli tahun 2021 kita akhiri. Kemudian untuk pesan saya, selalu jaga kesehatan, selalu pakai prokes, dan jangan menyepelekan virus COVID-19. Materi hari ini
Saya akhiri, Pak Nom, guru paling kece seantero Nusantara, pamit undur diri dan salam sehat selalu. Wassalam.